Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan penilaian harian IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Mari kita lihat kisi-kisi dan soalnya. Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri utama materi berdasarkan tabel dengan tepat. Ya, perhatikan tabel berikut. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama memiliki bau, yang kedua rasanya manis, yang ketiga memiliki massa, yang keempat menempati ruangan, yang kelima berwarna bening. Nah, pertanyaannya adalah ciri-ciri utama materi ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, materi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan menempati ruangan. Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang C. Benar, yang C. 3 dan 4. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan contoh materi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, kalian perhatikan ada 4 gambar. Yang pertama gambar bola, yang kedua gambar cahaya, yang ketiga lemari baju, dan yang keempat balon. Pertanyaannya adalah, contoh materi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor. Ya, dalam kehidupan sehari-hari materi tadi sesuai dengan ciri-cirinya adalah memiliki massa dan menempati ruang. Jadi yang memiliki massa dan menempati ruang adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Yaitu bola, lemari, dan balon. Jadi nomor 2 jawabannya adalah D. 1, 3, dan 4. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan gambar yang ditentukan dengan tepat mengenai perbandingan berat. Nah, perhatikan gambar berikut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu, ya, sepertinya apel lebih berat dibanding jeruk karena apel lebih condong ke kiri dibanding jeruk. Ya, jadi yang tepat adalah apel lebih berat daripada jeruk. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan makhluk tak hidup dengan tepat. Ya, disajikan gambar ini ada anak-anak sedang bermain di taman. Pada alam semesta terdapat materi yang berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, pertanyaannya berdasarkan gambar tersebut yang termasuk materi berupa makhluk tak hidup yaitu apakah rumput, apakah manusia, atau awan, atau pohon. Nah, yang merupakan makhluk tak hidup tentu saja adalah awan, karena rumput termasuk makhluk hidup, manusia dan pohon juga termasuk makhluk hidup. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan volume susu berdasarkan gambar tersebut. Ya, kalian perhatikan gambar susu Cimory. Nah, pertanyaannya adalah, Cantika sangat suka meminum susu seperti gambar tersebut. Nah, pertanyaannya, volume susu tersebut. Nah, volume adalah isinya. Kalau kalian cermati, volumenya ada di bawah, yaitu angka 950 ml. Jadi nomor 5 jawabannya yang C, 950 ml.
Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 6. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang tepat mengenai perbandingan volume dari kedua benda tersebut. Nah, ada bimoli dengan volume 1000 ml dan sabun cuci Sunlight dengan volume 755 ml. Pertanyaannya adalah, Ibu melihat ada promo paket dapur seperti pada gambar tersebut. Bimoli adalah produk minyak goreng sedangkan Sunlight adalah produk sabun cuci piring. Pernyataan berikut yang benar adalah, apakah A. Volume minyak goreng lebih besar daripada sabun cuci? Ya, benar. 1000 ml lebih besar dari 755 ml. Jadi yang tepat adalah yang A. Mari kita lanjut ke soal nomor 7. Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan gelas kopi dengan ukuran paling sedikit dengan tepat. Pertanyaannya, Ibu memiliki 4 gelas kopi yang berbeda ukuran. Nah, gelas kopi yang paling sedikit menampung air ditunjukkan oleh nomor berapa? Pertanyaannya adalah gelas kopi yang paling sedikit menampung air. Tentu saja yang paling kecil, yaitu nomor 3. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Disajikan gambar, peserta didik dapat mengelompokkan wujud benda berdasarkan gambar yang ditentukan dengan tepat. Ini adalah gambar balon. Benda pada gambar tersebut termasuk materi yang berwujud. Nah, balon itu berisi gas, tentu saja berwujud gas. Mari kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar peserta didik. Disajikan gambar, peserta didik dapat mengelompokkan wujud benda berdasarkan gambar yang ditentukan dengan tepat secara berurutan. Nomor 1, batu. Nomor 2, air. Yang ketiga, balon. Benda pada gambar nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan berwujud apa? 1, benda padat. Yang kedua, air, benda cair. Ya, balon adalah benda gas. Jadi jawabannya yang A. Mari kita lanjut. Nomor 10. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri materi pada benda yang ditentukan. Nah, ini adalah pulpen. Nah, materi pada gambar tersebut biasanya kita lihat di sekolah. Berikut ini salah satu ciri materi tersebut. Pulpen itu benda padat. Ciri-cirinya apa? Ya, benar. Ciri-cirinya adalah bentuknya tetap alias tidak berubah-ubah. Mari kita lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Di antara ketiga benda tersebut, yang volumenya akan berubah ketika dipindahkan, tentu saja adalah gas, benda nomor 1. Mari kita lanjut ke nomor 12. Disajikan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan berdasarkan gambar yang ditentukan. Ini ada gelas berisi air dan ember atau bak mandi ini berisi gelas berisi batu ya. Ya, tentu saja ada airnya dan ada ember berisi batu. Nah, siswa kelas 4 melakukan percobaan seperti gambar tersebut. Hasil percobaan menunjukkan bahwa apa? Ya, tentu saja bentuk batu tidak berubah alias tetap. Jawabannya yang B. Mari kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar tersebut yang volumenya tidak tetap. Mana yang tidak tetap? Tentu saja adalah udara atau gelembung udara. Yang C. Mari kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ini bukan tabel ya. Ini gambar. Ya, gambar. Perubahan wujud benda yang terjadi pada aktivitas tersebut, yaitu ini di dalamnya bentuknya cair ya, parfum, lalu disemprotkan menjadi udara alias menguap ya, yang D. Lanjut, perhatikan gambar lagi. Ini salah lagi. Ganti lagi. Oke.
Nah, ini pada benda gas berubah menjadi benda cair. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada gambar tersebut adalah apa jawabannya? Yang C, mengembun ya pada gambar tersebut ya. Oke, lanjut. Perhatikan tabel, maaf, gambar. Andika masukkan es ke dalam air minumannya, kemudian muncul butiran air di bagian dinding gelas. Perubahan tersebut dinamakan apa? Ya, tentu saja adalah mengembun. Mari kita lanjut ke nomor 17. Maaf, belum diganti lagi. Perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar tersebut sering diletakkan di dalam kamar mandi. Perubahan wujud yang terjadi pada benda tersebut yaitu tadinya benda padat, benda keras, lalu menguap jadi apa? Udara. Bukan menguap ya, tapi perubahan wujudnya adalah menyublim. 17 ada jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 18. Petani garam memisahkan air dengan padatan garam sehingga terbentuk kristal-kristal garam. Nah, kristal garam tersebut terbentuk akibat apa? Ya, betul. Jawabannya penguapan air laut. Nah, sekarang benar ini. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, pasangan antara peristiwa dan perubahan wujud yang benar adalah yang mana? Ya, benar. Yang D, mentega bila dipanaskan itu akan mencair. Jadi satu pasangannya C mencair. Dan yang tiga, air yang dimasukkan ke freezer atau kulkas itu akan membeku. Jadi nomor 19 jawabannya yang D. Nah, nomor 20. Benda yang dibiarkan di ruangan terbuka akan berubah wujud menjadi apa? Ya, betul. Jawabannya C, gas ya, akan menjadi gas. Maka bila isi bensin sudah penuh segera ditutup karena akan berubah menjadi gas bila tidak ditutup. Sekarang uraiannya, jelaskan yang dimaksud dengan materi. Nah, materi adalah tadi yang memiliki sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Lanjut nomor 22, sebutkan ciri-ciri benda padat. Ya, bentuknya tidak berubah-ubah ya, bentuknya tetap. Apa yang maksud dengan menyublim? Yaitu dari benda gas menjadi benda cair. Ya, benar? Salah. Maaf, dari benda padat ke benda gas itu menyublim. 24. Mengapa air pada panci yang dimasak lama-kelamaan akan habis? Ya, karena airnya akan menguap, berubah jadi gas. Nah, nomor 25. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah diinginkan? Ya, karena dari bentuknya cair, bentuknya padat, dipanaskan bentuknya jadi cair. Dan dia kena udara, lama-lama akan membeku. Itu jawabannya. Mudah bukan? Ya, itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.